Bab 43.2, Akron 3. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Melkit menatap Winnet dengan mata berbinar. Itu tampak seolah-olah dia baru saja akan melindas dan mencoba untuk merobeknya darinya. Aku sudah berusaha sangat keras, kau tahu. Melkit merengek. Aku bahkan sudah memohon kepada Raja Roh Petir dan Raja Roh Bumi, tetapi mereka telah memberitahuku bahwa Raja Roh Angin tidak akan menandatangani kontrak dengan siapapun. Itu sebabnya saya mengirim surat yang begitu tulus kepada keluarga utama Leonhard, memohon untuk meminjam Winnet, tetapi apakah Anda tahu apa yang mereka kirim kembali sebagai balasan mereka? Mengabaikan pertanyaannya, Eugene bertanya, apakah tidak apa-apa bagiku untuk naik ke atas? Mereka mengatakan bahwa harta keluarga utama tidak akan pernah bisa dipinjamkan kepada orang luar. Bajingan kecil, sepertinya mereka mengira aku akan membawa Winnet dan bersembunyi bersamanya. Saya hanya ingin menggunakannya sebagai katalis kontrak, jadi mengapa mereka harus begitu keras kepala menghalangi saya, keluh Melkit. Eugene menghela nafas, hei, tidak peduli apa yang kamu katakan padaku, aku tidak berniat meminjamkan Winnet kepadamu, kepala penyihir. Sebenarnya, itu tidak seperti saya memiliki Winnet. Saya meminjamnya dengan izin Patriark. Petik 2. Tidak apa-apa, saya tidak akan memberitahu siapapun, janji Melkit. Kamu bisa meminjamkannya padaku untuk beberapa saat. Mungkin tidak akan lama, paling cuma sehari. Jika Anda mau, Anda bahkan dapat menonton saat saya menggunakannya. Petik 2. Sebenarnya, proposisi ini cukup menarik bagi Eugene. Vermont telah meninggal, dan meskipun Sienna tampak hidup, dia tidak dalam keadaan di mana dia bisa berbicara dengannya karena dia tampaknya disegel di suatu tempat di dunia yang luas ini. Sedangkan Anis, setelah menjadi peziarah, jejaknya telah terputus 200 tahun yang lalu, dan keberadaan Molon, bajingan itu, juga tidak diketahui. Di era saat ini, hanya Raja Roh Angin, Tempest, yang tahu cerita lengkap tentang apa yang terjadi 300 tahun yang lalu di kastil Raja Iblis Penjara. Tentu saja, Tempest berpura-pura tidak bersalah, mengklaim bahwa dia tidak tahu apa-apa, tetapi Eugene jelas tidak bisa mempercayai kata-kata itu. Eugene mengutuk dalam hati, bajingan itu, pantatnya yang gemuk pasti menjadi sangat berat selama bertahun-tahun karena dia tidak akan keluar tidak peduli berapa kali aku memanggilnya. Selama 4 tahun terakhir ini, Eugene telah mencoba memanggil Tempest beberapa kali. Setiap kali dia mencapai bintang berikutnya dalam Formula Api Putih dan setiap kali kapasitas mananya meningkat. Meskipun dia bahkan mencoba menggunakan Sylph yang dikontraknya untuk menjangkau Raja Roh Angin, Tempest tidak pernah sekalipun menanggapi panggilannya. Dengan jumlah mana yang kumiliki saat ini, aku masih tidak bisa memanggil Tempest, Eugene menghitung. Namun, Melkit mungkin bisa memanggilnya. Bukankah dia juga memiliki kualifikasi yang diperlukan? Di antara pemanggil roh yang telah membuat nama untuk diri mereka sendiri di benua ini, Melkit adalah satu-satunya yang telah membuat kontrak dengan dua Raja Roh pada saat yang sama. Meskipun dia tidak muncul setiap kali dia mencoba memanggilnya sampai sekarang, jika Winnet digunakan sebagai katalis, siapa yang tahu bagaimana Tempest akan bereaksi. Melkit berusaha mencegah Eugene pergi. Nak, kamu mau kemana? Aku belum selesai berbicara denganmu. Eugene hanya bertanya, sepertinya tidak ada gunanya mendengarkan lagi, jadi mengapa saya harus bertahan? Meskipun dia memiliki harapan untuk itu, Eugene belum akan menunjukkan reaksi positif terhadap proposal Melkit. Daripada membiarkannya begitu saja menangkap umpan, lebih baik sedikit menggoda garis untuk melihat apakah dia bisa menarik tangkapan yang lebih besar. Aku bertanya, kamu mau kemana? Melkit bersikeras. Aku menuju ke atas, jawab Eugene. Bukankah kamu mengatakan bahwa aku telah diberi izin untuk masuk? Atau apakah saya masih membutuhkan sesuatu seperti tiket masuk? Jika kamu pergi ke sana dan meminta satu, mereka akan memberikannya kepadamu. Melkit secara mengejutkan menjawab pertanyaannya dengan segera. Eugene menuju ke pintu yang dia tunjukkan. Bahkan tempat seperti Akron memiliki direktur perpustakaan. Meskipun dia disebut direktur, dia sebenarnya hanya seorang pegawai negeri yang tidak diizinkan masuk ke lantai atas dan hanya mengatur familiar, satu, yang bertanggung jawab untuk pemeliharaan. Penyihir tua yang saat ini mengisi posisi itu segera membuka pintu pada suara ketukan Eugene. Aku sudah mendengar beritanya, kata kepala pustakawan sebelum Eugene bisa mengatakan apapun. Tidak butuh waktu lama untuk izin masuknya dikeluarkan. Stempel Akron dicap di bagian belakang kartu identitas Eugene, dan hanya itu yang ada di sana. Jika saya mencoba naik tanpa tiket masuk ini, apa yang akan terjadi pada saya? Eugene bertanya karena penasaran. Kamu akan mati, jawab direktur dengan santai, seolah itu wajar. Pertama-tama, sihir intersepsi Akron akan menembus seluruh tubuhmu, dan jika itu tidak cukup untuk membunuhmu, semua familiar Akron akan dimasukkan ke mode serangan. Meskipun sebelum itu terjadi, para penyihir dengan tiket masuk ke Akron akan dikirim untuk menghentikanmu. Tahukah kamu, para familiar yang bekerja di sini semuanya ditinggalkan oleh Arkwizard yang namanya tertulis di dinding Akron. Fakta ini datang dari Melkit, yang belum meninggalkan sisi Eugene. Saat dia menatap Winnet dengan mata serakah, dia melanjutkan berbicara, ini, tentu saja, termasuk milik Raja Sihir yang mendirikan Arot, beberapa dari Battle Mage yang disebut Bapak Sihir Pertempuran, dan familiar milik Sienna yang bijaksana juga. Eugene tetap diam. Nak, reaksimu benar-benar hambar.
Bukankah Anda sangat tertarik pada Lady Sienna? Melkit bertanya dengan setengah tersenyum. Saya melihat semuanya sebelumnya. Anda sedang membaca catatan milik Lady Sienna berulang-ulang. Pada hari pertamamu di Arot, kamu langsung menuju ke mansion Lady Sienna untuk tur, dan terakhir kali, kamu bahkan bertemu dengan temanmu dari cabang jaminan yang berbeda di Merdane Square. Kenapa kamu tahu banyak tentang aktivitasku? Eugene bertanya, terganggu. Melkit menggodanya, sepertinya kamu tidak terlalu menyadarinya, nak, tapi kamu sebenarnya sangat terkenal. Tentu saja, aku tahu aku terkenal, jawab Eugene sambil mendengus. Kepribadianmu sedikit, tidak seperti penampilanmu. Itu kurang dalam pesona. Petik 2. Apa maksudmu dengan mengatakan itu tidak seperti penampilanku? Kau memiliki wajah yang tampan, bukan? Jadi tolong anggap saja kekasaranku sebagai biaya untuk menikmati ketampananku. Bukan hanya kurang sedikit. Kamu benar-benar tidak menawan sama sekali. Petik 2. Tapi kenapa kamu terus memanggilku anak kecil? Aku memanggilmu anak kecil karena kamu adalah satu. Bukankah kamu baru berusia 17 tahun? Fiu, kamu masih berbau seperti ASI. Petik 2. Ada beberapa kata yang melintas di kepalaku sekarang, tapi aku tidak yakin apakah aku harus mengeluarkannya. Kata-kata seperti apa? Aku hanya akan diam, karena mereka merasa agak terlalu kasar untuk diungkapkan selama pertemuan pertama kita. Konten iklan. Tidak mungkin dia mencoba mengatakan bahwa dia berbau seperti nenek, kan? Setelah menatap Eugene tanpa berkata-kata, Melkit mengendus tubuhnya sendiri. Aku tidak mencium bau apapun, dia bersikeras. Eugene membalas budi, dan aku juga tidak mengeluarkan bau susu. Ngomong-ngomong, kapan kamu akan meminjamkanku Winnet? Aku tidak akan meminjamkannya padamu. Mengabaikan Melkit, yang terus mengikutinya, Eugene berbalik untuk melihat sekelilingnya. Dia hanya bertanya-tanya apakah dia perlu menemukan tangga untuk naik ke lantai atas, tetapi kemudian dia melihat lift di sudut. Melkit membantu menjelaskan, apakah Anda melihat lubang di samping pintu? Jika Anda memasukkan kartu ide Anda di sana, pintu akan terbuka. Kamu akan naik ke lantai 12, kan? Ya, Eugene mengakui. Lihat, sepertinya kamu sangat menyukai Lady Sienna. Aku tidak menyukainya. Mungkinkah karena kamu hanya anak kecil sehingga kamu tampak malu dengan hal-hal aneh? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kakak perempuan ini mengerti segalanya. Anak-anak biasanya begitu, ya. Terutama anak laki-laki. Mereka tidak pernah jujur mengatakan bahwa mereka menyukai apa yang mereka sukai, dan itulah mengapa mereka sangat imut. Bukankah terlalu berlebihan untuk menyebut dirimu, kakak? Kamu, barusan, apakah kamu menanyakan itu karena usiaku? Sejauh yang saya ketahui, Anda sudah berusia lebih dari 60 tahun. Bahkan jika dia menambahkan tahun-tahun dari kehidupan sebelumnya ke usianya saat ini, Melkit masih memiliki tahun lebih dari dia. Tentu saja, dilihat dari penampilan luar Melkit, dia tampak seperti berusia pertengahan 20-an, tetapi hanya karena dia tetap terlihat muda tidak berarti usianya yang sebenarnya menjadi lebih muda. Melkit membela dirinya sendiri, ketika Anda berjiwa muda, mengapa usia menjadi penting? Jadi jangan malu-malu, dan jangan ragu untuk memanggilku kakak. Eugene tidak membalas kata-kata ini. Sebaliknya, dia menempatkan ID-nya di slot lift dan tenggelam dalam beberapa pemikiran yang tidak relevan. Jika Sienna benar-benar hidup dan hidup selama ini, itu berarti usianya harus lebih dari 300 tahun. Eugene membuat catatan untuk dirinya sendiri, saat kita bertemu, aku mungkin harus memanggilnya nenek. Atau mungkin lebih baik memanggilnya undet daripada nenek. Tentu saja, jika dia benar-benar mengatakan itu di depannya, Sienna pasti akan mencoba membunuh Eugene sambil mengeluarkan haus darah. Dia sebenarnya akan sangat senang jika itu terjadi. Dengan senyum masam, Eugene memasuki lift. Melkit tidak naik lift bersamanya. Dia berdiri di luar lift dan melambaikan tangannya padanya sambil tersenyum. Kembalilah segera, katanya. Eugene bertanya, kamu tidak akan menungguku di sini, kan? Bahkan aku bukan orang yang berkemauan bebas, Melkit cemberut. Meskipun aku sebenarnya ingin pergi dan melihatmu, Tapi jika aku bersamamu, kurasa kamu tidak akan bisa fokus. Itu pasti akan terjadi, Eugene mengakui. Mehem, karena itu masalahnya, aku tidak akan pergi denganmu. Meskipun saya tidak akan melihat keterkejutan Anda ketika Anda melihat sekilas kebenaran. Fufu, pertama kali Anda pasti yang paling intens. Saat Melkit menyembunyikan tawa, dia menunjuk ke tubuh bagian bawah Eugene dan berkata, mungkin lebih baik untukmu jika kamu memakai popok. Mengapa? Kamu mungkin hanya sedikit membasahi celanamu. Tidak ada gunanya bertanya. Dengan cemberut yang dalam, Eugene menekan tombol untuk yang ke-12, lalu dia segera menekan tombol untuk menutup pintu. Lift naik. Tidak butuh waktu lama untuk mencapai lantai 12. Akan sedikit berlebihan untuk mengatakan bahwa dia telah tiba di lantai 12 dalam sekejap mata. Eugene disambut oleh suara yang berkata, selamat datang di Aula Sienna. Begitu pintu lift terbuka, dia disambut oleh seorang gadis kecil yang menatap Eugene dengan senyum lebar. Bibir Eugene terbuka tanpa suara saat dia melihat ke bawah ke arah gadis itu. Gadis itu, yang tampaknya berusia sekitar 10 tahun, tampak persis seperti Sienna yang diingat Eugene. 1. Ini adalah pelayan yang dipanggil atau diciptakan oleh penyihir untuk menangani tugas mereka.